Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang persamaan linier satu variabel. Yang pertama kita belajar tentang pernyataan dan kalimat terbuka. Apa itu pernyataan? Oke, kita lihat contoh berikut. Tentukan nilai kebenaran dari kalimat berikut. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Benar atau salah? Ya, benar ya. Yang kedua, SMP Negeri 1 Kota Bengkulu adalah terletak di Kota Bengkulu. Benar ya. Lalu 5, lebih dari 2, itu benar. Kemudian matahari terbit dari selatan, itu salah. Kemudian Tugu Monas terletak di Bengkulu, itu juga salah. 5 ditambah 3 sama dengan 10, itu salah. Karena 5 tambah 3 adalah 8. Jadi, pernyataan adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya dan dapat ditentukan kalimat tersebut benar atau salah. Seperti itu ya. Itu yang disebut dengan pernyataan. Selanjutnya bukan pernyataan. Apa itu bukan pernyataan? Kita lihat. Tentukan nilai kebenaran dari kalimat berikut. Buah durian rasanya manis sekali. Itu tidak bisa kita lihat ya, apakah buah durian itu di setiap yang kita beli itu manis. Nah, itu belum jelas ya. Kemudian Ahmad adalah anak yang pandai. Ahmad yang mana? Itu juga belum jelas ya. Lalu, makanlah makanan yang bergizi. Itu merupakan kalimat ajakan. Anak itu wajahnya sangat tampan. Nah, anak yang mana? Itu juga belum jelas. Kemudian, belajarlah yang rajin agar naik kelas. Nah, itu juga belum bisa dikatakan sebuah pernyataan karena tidak bisa kita nilai benar maupun salahnya. Jadi ini semua kelima kalimat berikut ini bukan pernyataan. Oke, kenapa? Kita di sini. Nah, untuk menjawab itu kita akan belajar tentang kalimat terbuka. Apa itu kalimat terbuka? Oke, jawablah kalimat berikut. Batam terletak di provinsi X. Nah, kita belum tahu ini benar atau salah. X itu apa? Kalau dia benar, harusnya X-nya apa? Kalau dia salah, X-nya apa? Gitu ya. Jadi ini, X kalau dia dikatakan Kepulauan Riau, itu dinyatakan benar. Tapi apabila X itu dikatakan Kalimantan Barat, dia salah. Jadi kalimat terbuka ini belum diketahui benar atau salahnya. Dia bisa benar, dia bisa salah. Seperti itu ya. Tergantung kita mencari nilai X-nya ini. Terus yang kedua, 15 kurang Y sama dengan 8. Akan salah apabila dikatakan Y-nya 4, maka akan benar apabila Y-nya sama dengan 7. Jadi, kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel yang belum diketahui nilai kebenarannya. Jadi, kalimat terbuka itu ada suatu variabel yang belum diketahui kebenarannya. Seperti ini tuh ya, Batam terletak di provinsi X. Jadi X itu bisa benar, bisa salah. Seperti ini juga, 15 kurang Y sama dengan 8, Y itu bisa benar, bisa salah. Seperti itu disebut dengan kalimat terbuka. Selanjutnya kita akan mengenal PLSP atau persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel. Nah, kita lihat ya di sini. Yang pertama ada kata persamaan. Persamaan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Ada L, linear. Variabelnya berpangkat 1. Ya, variabel hanya mempunyai satu variabel saja. Jadi persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah AX ditambah B sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0. Kita ke contoh persamaan linear satu variabel. Kita lihat di sini ada 2Y dikurang 3 sama dengan 5. Apa yang menjadi tadi syarat dia persamaan linear satu variabel? Ada tanda sama dengan. Kemudian variabelnya 1 yaitu Y dan pangkatnya 1. Jadi ingat ya, persamaan linear satu variabel itu
adalah kalimat terbuka, mempunyai tanda sama dengan, mempunyai variabel 1, dan pangkat variabelnya 1. Kita ke contoh soal. Ya, di sini kita lihat tentukan yang merupakan persamaan linear satu variabel dan berikan alasannya. Oke, ini di sini ada 10 soal. Oke, kita kerjakan bersama ya. Oke. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 10. Apakah ini merupakan persamaan yang satu variabel? Ingat, dia mempunyai sama dengan dan variabelnya hanya satu. Sedangkan di sini variabelnya ada 3, yaitu X, Y, dan Z. Jadi ini bukan persamaan linear satu variabel. Kemudian ini ada persamaan, ada ya di sini ada persamaan, ada satu tanda sama dengan ya. Kemudian ingat lagi dia satu variabel, ini satu variabel dan pangkatnya satu, berarti benar. Ini merupakan persamaan linear satu variabel. Kemudian di sini P kuadrat dikurang Q kuadrat sama dengan 12. Nah, di sini kita lihat tanda sama dengannya ada, tetapi dia punya dua variabel dan pangkat variabelnya itu pangkat 2. Jadi di sini bukan persamaan linear satu variabel. Ini juga. Nah, ada variabel yang pangkat 2, 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 15 sama dengan 0. Jadi dia bukan persamaan linear satu variabel. Kemudian 2x dikurang y sama dengan 10. Di sini ada dua variabelnya, yaitu x dan y. Berarti ini bukan persamaan linear satu variabel. Kemudian di sini 3x tambah 2 sama dengan 8. Nah, ini benar nggak? Ya, di sini ada tanda sama dengan, kemudian dia punya satu variabel dan variabelnya berpangkat 1. Jadi ini benar merupakan persamaan linear satu variabel. Lalu yang ketujuh, negatif 5x sama dengan 15. Ingat kembali, dia punya tanda sama dengan, dia punya satu variabel dan variabelnya berpangkat 1. Berarti ini benar ya. Lalu bagaimana dengan ini? Oke, ini kita bisa lakukan pengalian ke dalam seperti kita belajar pada aljabar kemarin ya. Artinya ini akan sama dengan 3x. Nah, 3 kali x, 3x ditambah dengan 6. Nah, ini sama nih, sama dengan seperti ini kan. Kita selesaikan dulu ya. Maka sama dengan 2x dikurang 4. Oke. Hasilnya bagaimana ini? Ini ada yang sama nih kan, 3x dan 2x ya. Itu bisa kita kerjakan menjadi 3x. Ya, ini dikurang dengan 2x. Ya. Sama dengan 6. Ya, negatif ya, dia pindah. Kita ke contoh soal, ada 10 soal di sini. Tentukan yang merupakan persamaan linear satu variabel dan berikan alasannya. Kita lihat dari nomor 1 ya. Di sini ada x ditambah y ditambah z sama dengan 10. Apakah ini merupakan persamaan linear satu variabel? Kita lihat, ini ada variabel yx, maksudnya ada variabel y dan ada variabel z. Jadi ini bukan persamaan linear satu variabel. Dia memang punya tanda sama dengan, tetapi dia punya 3 variabel. Berarti dia bukan persamaan linear satu variabel. Kemudian ini x tambah 9 sama dengan 15. Ada tanda sama dengannya dan mempunyai satu variabel dan pangkatnya 1. Ya, jadi dia merupakan persamaan linear satu variabel. Yang ketiga, tidak ya, karena dia punya dua variabel nih, yaitu P dan Q. Kemudian pangkatnya juga pangkat 2, tidak pangkat 1. Maka ini bukan merupakan persamaan linear satu variabel. Kemudian di sini 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 15. Ini ada variabel yang berpangkat 2, ya, bukan berpangkat 1. Maka dia bukan persamaan linear satu variabel. Yang kelima, 2x dikurang y sama dengan 10. Ada dua nih variabelnya, x dan y. Artinya dia bukan persamaan linear satu variabel. Kemudian 3x, yang keenam 3x ditambah 2 sama dengan 8. Apakah ini persamaan linear satu variabel? Ya, karena dia punya tanda sama dengan dan dia punya satu variabel yang variabelnya berpangkat 1. Benar ya. Lalu yang ketujuh, negatif 5x sama dengan 15. Jadi, berapa ini?
Ya, ini punya tanda sama dengan dan variabelnya 1 dan pangkatnya 1. Berarti ini benar merupakan persamaan linear satu variabel. Lalu bagaimana dengan ini? Kita ingat kemarin pelajaran kita pada bentuk aljabar. Ini bisa kita kalikan ke dalam. Ya, ini juga. Nah, oke ya. Jadi ini menghasilkan 3x berarti 3x ya ditambah dengan 6 ya, akan sama dengan 2x ya dikurang dengan 4 ya. Ini 3x dan 2x ini sama variabelnya, maka kita bisa satukan menjadi 3x dikurang dengan 2x ya. 6 dengan 4 sama ya, bisa kita kerjakan. Berarti di sini 6 menjadi negatif 6 dikurang 4. Hasilnya berapa? 3x kurang 2x itu sama dengan x, sama dengan negatif berapa? Iya, negatif 10. Ya. Apakah ini persamaan linear satu variabel? Ya, karena yang punya tanda sama dengan dia punya satu variabel dan variabelnya kebetulan kita udah cari ini. Jadi ini merupakan persamaan linear satu variabel. Lalu yang ini kita kalikan nih. Berapa ini? X kuadrat ya. Udah ini aja udah X kuadrat nih. Lalu ini dikalikan ke sini. Jadi min 4 ya. 4x. Kemudian ini dikalikan menjadi 3x ya. Positif 3x. 3x. Nah, kemudian ini dikali ke sini negatif 12. Oke. Artinya dia bukan persamaan linear satu variabel karena dia punya pangkat yang berpangkat 2. Ini bukan ya. Kalau yang ini bagaimana kita kalikan? Coba kita kalikan. Ini artinya berarti 8x dikurang dengan 8x pangkat 2 sama dengan 5. Nah, ada pangkat 2 nih, artinya ini juga bukan persamaan linear satu variabel. Jadi bisa ya bagaimana menentukan yang merupakan persamaan linear satu variabel dan yang mana bukan merupakan persamaan linear satu variabel. Jadi kita rangkum jawabannya tadi yang termasuk persamaan linear satu variabel adalah nomor 2, 6, 7, dan 8. Kenapa? Karena kan persamaan linear satu variabel adalah suatu persamaan matematika yang memiliki variabel satu dan variabelnya berpangkat 1. Oke. Untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel, yang pertama kita menggunakan penjumlahan atau pengurangan. Bagaimana? Dengan cara menambah dan mengurangi kedua ruas persamaan. Kita perhatikan contoh. Ya, di sini. Perhatikan contoh. Tentukan penyelesaian dari X dikurang 5 sama dengan 8. Nah, jadi penyelesaiannya adalah X dikurang 5 sama dengan 8. Kita lihat yang di sebelah X itu ada angka berapa? Angka 5 ya. Di depannya positif atau negatif? Negatif ya, negatif 5. Artinya kita harus menghilangkan angka yang di dekat variabelnya. Jadi berapa negatif 5 ditambah berapa atau dikurang berapa yang menghasilkan 0, sehingga kita mendapatkan nilai X. Maka di sini X dikurang 5 sama dengan 8. Ya, ini kita tambahkan dengan 5. Karena negatif 5 ditambah 5 sama dengan 0, nanti kita dapatkan nilai X. Ditambah ke ruas kiri, ruas kanan juga ditambah. Ya, jadi kedua ruas ditambah ya, berarti kedua ruas ditambah dengan 5. Maka X sama dengan 13. Jadi penyelesaian persamaan itu adalah 13. Oke, kita coba ke contoh soal yang kedua. Selesaikanlah persamaan 4x dikurang 3 sama dengan 3x ditambah 7. Nah, ini kita bisa menyelesaikannya dengan cara mengurangi atau menambah kedua ruasnya ya. Karena di sini 4x dikurang 3 sama dengan 3x ditambah 7, maka kita lihat dulu yang di sebelah sini. X di sini sebelahnya setelah ada 4x ada negatif 3. Untuk menjadikan 0 berarti negatif 3 kita tambah dengan 3. Jadi ketika ruas kanan kita tambah dengan, maksudnya di ruas kiri ya di sini ya. Di ruas kiri kita tambah dengan 3, ruas kanan juga kita tambah dengan 3. Jadi kedua ruasnya kita tambah ini. Artinya di sini
4x dikurang 3 ditambah 3, 3x ditambah 7 juga ditambah 3. Ini hasilnya habis di 0 ya. Negatif 3 ditambah 0 meninggalkan 4x. Maka 3x ini ditambah ya maksudnya ya. Ditambah 7 ditambah 3 ya. Oke, ditambah ya. Jadi 7 ditambah 3 itu menghasilkan 10. Berarti tinggal 3x ditambah 10. Oke, sekarang di sini ada 3x nih. Kita biar ini menjadi x, artinya kita harus menambahkan ya x-nya. Berarti 3x ini untuk menjadi 0 harus kita tambahkan dengan negatif 3. Atau kita kurang dengan 3x. Nah, boleh ya. 4x ditambah negatif 3x dan di sini juga ditambah dengan negatif 3x. Didapatkanlah x sama dengan 10. Jadi penyelesaian dari 4x dikurang 3 sama dengan 3x ditambah 7 adalah 10. Berikutnya tentang menyelesaikan dengan perkalian atau pembagian. Jadi kita menyelesaikan di sini ada yang tambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian itu tergantung dari jenis soalnya. Jadi perhatikan dengan baik jenis soalnya ya. Nah, kalau perkalian atau pembagian berarti kita mengalihkan atau membagi kedua ruas persamaan dengan bilangan yang sama. Jadi nomor 1, 3/5 dikali A sama dengan 6. Artinya kita akan mengalihkan kedua ruasnya. Di sini kan ada A ya, 3/5A. Untuk mendapatkan A, kita bagaimana ini menjadi 1. Jadi 5/3 kita kali dengan 3/5. Di sebelahnya juga dikalikan dengan angka yang sama. Jadi 3/5 dikalikan dengan 5/3 dan 5/3 ya. Ini ya. Dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu dikalikan 5/3. Jadi juga dikali dengan 5/3 ya. Sehingga ini menghasilkan nilai A, ya, menghasilkan nilai A dan ini menghasilkan 6 kali. Ini bisa menghasilkan 2 dikali 5 ya, 2 kali 5 10. Maka A-nya sama dengan 10. Lalu 5x sama dengan 8. 5x nih, untuk hilang 5-nya berarti kita kalikan dengan 1/5. Selanjutnya di ruas satunya juga dikalikan dengan 1/5. Artinya ini kan tinggal x ya. Jadi 8 dikali 1 sama dengan 8. Jadi x adalah 8/5. Selanjutnya untuk nomor 3, negatif 2/3x sama dengan 16. Artinya kita akan mengalihkan dengan sama ya, mengalihkan dengan bilangan yang sama. Kita kalikan dengan min 2/3. Ini juga dikali dengan min 2/3. Ini hasilnya 1 ya, tinggal x. Sedangkan ini menghasilkan min 24. Jadi hasilnya penyelesaiannya adalah min 24. Jadi untuk menuliskan persamaan ini dapat juga dilakukan dengan cara berikut. Oke, gini ya. Apabila ada ax ditambah b sama dengan cx ditambah d, nah ini bisa digunakan ya. Apabila suku pindah ruas maka tanda berubah. Nah ini diingat nih. Jadi apabila pindah ruas maka tanda berubah, yaitu menjadi sebaliknya, positif menjadi negatif, negatif juga menjadi positif. Hal ini harus diingat ya. Apabila kita menggunakan penambahan dan pengurangan maupun juga kita menggunakan perkalian ataupun pembagian. Kita di sini menyelesaikan persamaannya satu variabel. Tentukan penyelesaian dari persamaan 1, 2, 5x 5 dikurang x sama dengan 4, 2x kurang 5. Jadi, kita akan selesaikan di sini. Seperti ini tadi ya. Lihat di sini tadi kan, apabila ada ax ditambah b sama dengan cx ditambah d, maka itu akan sama dengan ax dikurang cx, ini sama ya. Yang merupakan sama sejenis maksudnya ya. Nah, di sini juga kan D dikurang B. Ingat bahwa apabila pindah ruas maka tanda berubah, yaitu ketika dia menjadi positif dia menjadi negatif maupun sebaliknya, positif negatif dia menjadi positif. Lihat di sini ya. Ini berarti kita kalikan dulu nih. Ya, kita kalikan dulu. 2 dikali 5 lalu 2 dikali x menghasilkan 10 dikurang 2x. Kemudian 4 dikali 2x lalu 4 dikali negatif 5 menghasilkan 8x dikurang 20. Artinya ini tadi ya, ini x dengan x itu bisa kita tambahkan menjadi 8x dengan
2x lalu negatif 20 dan 10 berarti 10 ditambah. Lihat ya dari 2 pindah ruas nih, negatif 20 pindah ruas menjadi positif 20. Negatif 2x pindah ruas menjadi 2x. Maka 30 sama dengan 10x. Berarti ini sama-sama kita bagi berapa biar dapat x-nya? Sama-sama kita bagi dengan 10. Maka didapatkan x sama dengan 3. Begitupun dengan nomor 2. Ya, kita kalikan di sini. 3 kali 4x 12x, 3 dikali negatif 5 menjadi negatif 15, kemudian 2 dikali 3x menjadi 6x, dan 2 dikali 8 menjadi positif 16 ya. Mohon maaf nih, ini salah, positif 16 maksudnya ya. Jadi 2x dikurang 6x, ini positif ya, berubah tanda ketika dia berubah ruas ya, pindah ya. Maka 6x sama dengan 16, ini tetap positif, ini negatif menjadi positif. Maka 6x sama dengan 31, x adalah 31/6. Jadi semoga sudah bisa ya bagaimana ketika kita menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Jadi kita bisa menambahkan dan mengurangkan, dan juga kita bisa melakukan perkalian dan pembagian pada ruas yang sama. Jadi kalau kita tambah ruas kiri dengan 5, tambah juga ruas kanan dengan 5, seperti itu. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat bagi anak-anak yang masih belajar di rumah, dan tetap jaga kesehatan. Dan bagi yang sudah belajar tatap muka di sekolah, ini bisa dipelajari kembali di rumah supaya kalian bisa memahami kembali pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan siap berprestasi.